Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kita ini tidak waras bernegara. Hanya kalau presiden bersedia mengatakan hentikan semua pajak, hapus semua pajak, maksimalkan sumber daya alam untuk memakmurkan rakyat, baru kita bisa bicara negara bangsa. Itu bukan kata-kata saya ya, itu adalah kalimat dari seorang akademisi, politisi bernama Syukur Mandar. Tentu saja apa yang dikatakannya mengundang perhatian publik karena Syukur terbaca mendorong presiden untuk menstop pajak agar Indonesia dianggap waras bernegara. Syukur Mandar sendiri bukan orang sembarangan. Dia adalah doktor hukum yang pernah jadi dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Sekarang ini dia punya kanal YouTube yang lazim memuat kritik keras ke pemerintahan Prabowo Subianto. Subscriber YouTube-nya mencapai hampir 80.000 orang. Yang menarik juga adalah afiliasi politiknya. Di Pilpres 2024, dia tercatat aktif sebagai Ketua Panitia Peluncuran Juru Kampanye Nasional pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar seperti dilaporkan JPNN Oktober 2023. Dia juga dikenal dekat dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Syahrin Hamid, partai yang loyal mendukung Anies Baswedan. Jadi mungkin tidak berlebihan kalau dia disebut orangnya Anies. Saya bercerita agak panjang soal profil dirinya agar kita bersama bisa menilai apa latar belakang tokoh yang mengutarakan pandangan kontroversial itu. Gagasan Syukur memang mudah menarik perhatian sebagian publik karena harus diakui banyak pihak yang kecewa dengan pajak Indonesia. Banyak orang merasa pajak yang dipotong tidak sebanding dengan layanan publik yang mereka terima. Jalanan rusak, antrian rumah sakit panjang, birokrasi berbelit, sementara potongan pajak jalan terus. Jadi ketika ada tokoh yang bicara lantang soal ini, wajar banyak orang merasa terwakili. Kritik soal tata kelola pajak dan kekayaan negara memang bukan barang baru. Tapi biar bagaimanapun kritik tak boleh diajukan dengan sembarangan. Dalam podcast dengan Bambang Wijoyanto, Syukur memaparkan sejumlah pandangan yang perlu dibedah agar masyarakat tak begitu saja tersesat. Yang utama, Syukur memberi pandangan bahwa negara seharusnya tak perlu bergantung pada pajak karena sumber daya alam kita berlimpah. Terus terang ini tidak punya landasan kuat. Berdasarkan postur APBN 2026 yang disampaikan Kementerian Keuangan, penerimaan pajak itu ditarget sekitar 2.357 triliun rupiah dari total pendapatan negara 3.147 triliun rupiah. Jadi itu sekitar 75%. Sementara penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang di dalamnya juga termasuk penerimaan dari sumber daya alam ditarget sekitar 455 triliun rupiah atau sekitar 14-15%. Perlu dicatat PNBP ini bukan murni pendapatan sumber daya alam. Di dalamnya ada juga dividen BUMN dan penerimaan kementerian lembaga. Artinya, sekalipun seluruh PNBP diasumsikan berasal dari sumber daya alam saja yang pada praktiknya tidak demikian, jumlahnya tetap jauh dari cukup untuk menggantikan porsi pajak yang sebesar itu. Mungkin pendukung Syukur Mandar akan bilang maksudnya bukan menghapus pajak seketika, tapi mengurangi ketergantungan pada pajak secara bertahap lewat optimalisasi sumber daya alam. Argumen ini masuk akal untuk dipertimbangkan, tapi sekalipun ditafsirkan begitu, tantangannya tetap besar karena penerimaan sumber daya alam jauh lebih kecil dan jauh lebih fluktuatif dibanding pajak. Kalau kita melihat ke masa lalu, Indonesia pernah mengalami era oil boom tahun 1970-an, waktu penerimaan minyak sangat tinggi dan negara merasa di atas angin. Begitu harga minyak dunia jatuh pertengahan 80-an, penerimaan negara ikut anjlok. Pemerintah akhirnya meluncurkan reformasi perpajakan 1983 untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Sejarah ini pengingat penting. Menggantungkan negara sepenuhnya ke sumber daya alam punya risiko yang sudah pernah kita rasakan sendiri. Di dalam argumennya, Syukur juga memaparkan bahwa sistem pajak kita seolah menindas rata semua orang. Faktanya, pajak penghasilan di Indonesia bersifat progresif. Makin besar penghasilan, makin besar tarifnya dan masyarakat berpenghasilan rendah dilindungi lewat batas penghasilan tidak kena pajak. Tokoh seperti Syukur bukannya tak perlu didengar, namun tentu saja dia harus belajar untuk menyusun kritik yang jauh lebih masuk akal daripada sekedar menyatakan hanya pemimpin yang tidak waras yang terus bertahan mengenakan pajak pada rakyat.
Bahwa pemasukan yang diperoleh dari pajak dan sumber daya alam harus benar-benar dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat, tentu saja sangat perlu diingat. Uang pajak dari kita tentu saja harus dijaga, jangan sampai digunakan untuk memperkaya mereka yang menduduki kursi jabatan. Namun sama sekali tidak masuk akal untuk mengatakan karena uang pajak kita dikorupsi, maka sebaiknya masyarakat tidak perlu bayar pajak. Apa Syukur tidak memahami itu? Well, saya rasa Syukur terlalu terpelajar untuk bisa terjebak dalam argumen sedangkal itu. Tapi saya menduga Syukur memang sedang melakukan apa yang disebut oleh anak sekarang sebagai pansos. Dia sedang berusaha menarik perhatian orang dengan gagasan kontroversial yang bisa bikin rame. Syukur Mandar bukan sekedar pengamat independen yang tiba-tiba resah melihat negara. Seperti tadi saya katakan, dia terafiliasi dengan kubu Anies Baswedan yang memang sangat mungkin sedang berusaha membangun dukungan masyarakat untuk memasuki pertarungan Pilpres pada 2029. Anies pun kan sudah sejak lama kita kenal sebagai politisi yang gampang menarik perhatian publik dengan lontaran pandangan kontroversial. Kini Syukur pun nampaknya berusaha mengambil jalan yang sama. Narasi hapus pajak mungkin sekali akan terus diulangnya. Itu bukanlah sebuah kritik atau setidaknya masukan yang jujur bagi pemerintah Prabowo saat ini. Syukur itu juga sadar bahwa gagasan semacam itu tak akan pernah diimplementasikan karena memang tidak masuk akal. Dia sekedar mengeluarkan pernyataan yang akan mudah membuat orang memandangnya sebagai tokoh yang peduli pada penderitaan rakyat. Apalagi Syukur ini sebenarnya punya semacam cacat hukum. Dia ini pernah menjadi tersangka dugaan penipuan dan penggelapan sekitar 10 tahun yang lalu. Ini terjadi pada 2015 saat dia menjabat Direktur Utama Perusahaan Daerah PT Haliora Faisayang milik pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Saat itu dia mengajukan permintaan pinjaman modal operasional ke PT Sunbay Perkasa senilai 1 miliar rupiah. Direktur PT Sunbay melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ini ke Polda Maluku Utara pada 23 Desember 2016. Pada 4 Maret 2017, penyidik Ditreskrimum Polda Maluku Utara resmi menetapkan Syukur Mandar sebagai tersangka seperti diberitakan Antara News Ambon saat itu. Dalam perkembangannya, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sempat melakukan penahanan terhadap dirinya setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Bagaimanapun, sampai naskah ini disusun, saya belum menemukan putusan pengadilan yang menyatakan Syukur Mandar bersalah dalam perkara tersebut. Tapi tidak ada juga informasi publik soal apakah kasus ini dihentikan lewat SP3 atau berlanjut ke persidangan. Karena itu, informasi ini saya sampaikan sebagai bagian dari rekam jejak publik yang tercatat di media, bukan sebagai vonis atau kesimpulan bersalah. Saya hanya merasa bahwa Syukur mungkin sekali melontarkan narasi hapus pajak yang terkesan sangat berpihak pada rakyat itu untuk membangun branding dirinya. Saya perlu menekankan bahwa kalau saya mengkritik pendapat Syukur, ini sama sekali bukan karena merasa pajak di Indonesia baik-baik saja. Pajak di negara ini jelas punya banyak masalah. Tapi mengatakan hapus pajak adalah sebuah narasi yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Kritik ke pemerintah adalah hak setiap warga negara dalam demokrasi. Tapi kritik yang paling layak dipercaya adalah yang jujur soal data, jujur soal logika, rekam jejak penyampainya, dan jujur soal kepentingan yang mungkin melatarinya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.